Kitabul Janaizi bab tentang jenazah, Pak. Nah, ini tentang mandi mayat nanti ini. Tentang mayit. Al janaiz jam'u janazatin bi fathi. Jadi bisa janaiz, bisa janazatin, bisa jinazatin gitu bacanya. Ismun lil mayyiti fin na'syi. Jenazah itu janazatun itu dalam arti bahasa kalau kita terjemahkan mayat yang berada di dalam keranda itu namanya janazah. Kalau jinazah kerandanya itu jinazah dalam bahasa Arab. Artinya di sini Kitabul Janaiz yaitu persiapan fardu kifayah dari memandikan, mengkafankan, mensolati dan menguburkannya. Kemudian dalam bab ini yang pertama beliau bawa adalah adabul muhtadhar. Adab orang yang mau meninggal. Kalau sudah nampak sudah tak ada harapan lagi, ini yang harus dilakukan, Pak. Misalkan kita punya keluarga, punya orang tua, punya teman, ketika melihat tanda-tanda sudah tak ada harapan hidup lagi, maka ada adab-adabnya. Yang pertama adabnya di situ adalah yudja'ul muhtadharu ala jambihil aiman ilal qiblah. Kalau kita melihat orang itu sudah mau meninggal, tak ada harapan hidup lagi, maka dibaringkan dia sebagaimana mayat dibaringkan dalam kubur. Berarti gimana, Pak? Tangan sebelah kanan di bawah, tangan sebelah kiri di atas, seperti posisi orang dalam kuburan. Posisi orang dalam kuburan seperti posisi kita tidur, Pak. Tidur yang benar itu, Nabi ngajar itu tidurnya telinga kanan di bawah, telinga kiri di atas. Pinggul kanan di bawah, pinggul kiri di atas. Begitu posisi ketika orang mau meninggal dunia kalau memungkinkan. Fa in ta'adzara, jikalau tidak memungkinkan, ulqiya ala qafahu wa wajhu wa akhsahu lil qiblah. Maka ditelantangkan, Pak. Ditelantangkan menghadap kiblat. Jadi menghadap. Nah, ini orang kayaknya sudah tak ada harapan hidup lagi nih. Maka suruh membaringkan seperti tadi. Kalau memungkinkan seperti orang tidur, kalau tak memungkinkan telentang, Pak. Telentang. Yang kedua ayyulaqana syahadah, dibimbing, Pak. Dituntun untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi ketika ada orang mau meninggal dunia, Bapak sudah tahu tanda-tandanya, maka dibimbing dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dibimbing. Kalau enggak sempat membaca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cukup asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kan begitu. Dibimbing dia. Nah, apabila dibimbing tadi sudah ia ucapkan, Pak, jangan diajak omong lagi. Biarkan saja dia. Apabila dia mengucapkan kalimat lain, ulang lagi, Pak. Diulang. Jadi kalau orang mau meninggal itu jangan ditanya wasiat apa, tak usah lagi, Pak. Biar dia konsentrasi dengan kalimat tauhid itu. Jangan dicampur lagi. Oh si A mana belum datang, oh si B telepon sana telepon, tak perlu, Pak. Orang sekarang tak video call biar menyaksikan. Tak ada gunanya menyaksikan orang mau meninggal kayak gitu. Yang sangat berguna bagi mayit. Artinya tidak berguna bagi mayitnya, Pak.
video call dengan orang mau sakaratul maut, tak ada gunanya bagi mayat. Mayat tadi orang yang mau meninggal tadi itu sangat berguna apabila ucapan akhirnya la ilaha illallah. Jadi ketika melihat posisi kayak gitu jangan sibuk lagi. Tapi bagaimana memikirkan supaya orang yang akan meninggal dunia ini la ilaha illallah akhir ucapannya. Karena Nabi menjamin siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Saya melihat yang saya pernah ceritakan bahwa saya pernah menyaksikan orang meninggal 4 kali depan mata saya. Satu pun tidak ada yang bisa mengucap la ilaha illallah. Tidak pernah saya dengar. Anaknya kemana Pak? Sibuk telepon sana, telepon sini. Saya karena pernah menyaksikan orang meninggal, saya tak sibuk lagi. Yang saya pikirkan, saya talqin. Sebenarnya secara agama tak bagus Pak. Saya akui itu tidak bagus. Kenapa? Sebab dia perempuan nenek-nenek. Saya bukan mahramnya. Saya bukan mahram dia. Tapi karena saya ingat tadi itu, ya Allah dosa ini saya memegang nenek-nenek kan begitu. Karena bukan mahram saya. Anaknya sibuk memanggil tetangga-tetangga dia. Hati saya itu berbicara, kenapa kok anaknya sibuk? Kenapa enggak memikirkan bagaimana ucapan orang tuanya itu la ilaha illallah. Justru yang mentalkin bukan anaknya saya, orang lain. Gitu. Jadi ketika kita melihat seperti itu, jangan bingung Pak, jangan pusing lagi. Karena semua kita milik Allah, pasti akan kembali. Maka kita manusia yang hidup ini harus punya kemantapan hati bahwa semua akan berpisah dengan kita. Belajar kita menerima takdir Allah itu. Belajar. Ketika keluarga meninggal, ya Allah ini sudah takdir. Memang sedih, berat semua itu. Tetapi kita belajar menerima takdir itu. Nah, jadi ketika ada orang mau meninggal dunia, yang harus kita perhatikan bagaimana ucapan dia la ilaha illallah ditalkin Pak. Kalau sudah ia mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak bicara lagi, biarkan saja. Nah. Kemudian ayaqra'a indahu surat Yasin war-Ra'di. Suruh baca surah Yasin Pak. Ketika ada orang mau meninggal, tak usah sibuk-sibuk lagi. Bacakan surah Yasin. Kenapa surah Yasin dibacakan Pak? Karena surah Yasin itu mengandung tentang cerita hari kiamat Pak. Tentang cerita hari kiamat. Dan dalam surah Yasin diceritakan tentang nikmat surga dan azab neraka. Diceritakan di situ. Maka dianjurkan membaca surah Yasin. Kemudian disuruh baca surah Ar-Ra'du. Kenapa disuruh baca surah Ar-Ra'du? Sini disebut karena dalam surah Ar-Ra'du itu ada hadis dari Jabir bin Abdullah bahwasanya surah Ar-Ra'du itu kalau dibacakan tuhawinu khurujar roh, mempergampang keluarnya roh Pak. Jadi kalau ada orang susah matinya, bacakan surah Ar-Ra'du itu. Biar cepat keluar rohnya. Karena roh keluar itu berbeda orang, beda Pak. Yang saya menyaksikan 4 orang yang meninggal dunia itu, 3 yang susah dalam mengeluarkan rohnya. Tapi 1 paling gampang, tak sampai 3 menit. Tak sampai. Yang 1 itu sekitar 30 menit, susah dia. Seperti orang kesakitan, tersungkur-sungkur dia. Tersungkur. Yang 1 tidak, hanya 2 menit tanpa ada merasa sakit seakan-akan seperti itu. Nah, jadi kalau melihat orang lagi susah untuk mengeluarkan rohnya, bacakan surah Ar-Ra'du itu. Kemudian ketika ada orang sakit parah, ayyuhassin dzannuhu billah. Jadi kalau ada orang sudah sakit parah, bisa diajak omong masih, maka suruh banyak-banyak husnudzan kepada Allah. Bersangka baik kepada Allah. Dia misalkan dia ahli maksiat, maka sampaikan sama dia, lupakan saja dosamu itu, sesali saja, lupakan saja, Allah Maha Pengampun. Gitu.
Jadi kalau ada orang ahli maksiat ketika sudah sakit parah, tak ada harapan lagi hidup, maka suruh husnuzan dengan Allah. Allah itu Maha Pengampun. Allah akan ampun dosamu semuanya itu. Itu. Dan disuruh juga bertaubat dari segala dosa itu. Ini yang dianjurkan ketika orang muhtadar, ketika sudah menjelang sakaratul maut, Pak. Jadi ada 4 macam anjuran dalam menghadapi orang yang menjelang meninggal dunia. Adapun yang selanjutnya sesuatu yang disunahkan setelah orang meninggal sebelum dimandikan, insyaallah nanti kita lanjutkan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang bab masalah orang yang meninggalkan sholat, atau tentang jenazah, atau tentang menjelang meninggal dunia. Baik. Baik. Seseorang berwasiat mau dikuburkan di sebuah tempat tetapi tidak terlaksana. Di situ wasiat itu ada wasiat yang wajib, ada wasiat yang tak wajib, Pak. Artinya begini. Kalau misalkan wasiat itu ditujukan kepada selain ahli waris berupa harta, maka tidak wajib dilaksanakan kecuali ahli waris yang lain setuju. Kalau masalah kuburan tadi, kalau memungkinkan dan bisa terlaksana, laksanakan wasiat itu. Tapi kalau tidak terlaksana atau sulit terlaksana, tidak dilaksanakan, tak masalah. Yang penting tadi tidak bisa terlaksana. Contoh, meninggal di Batam minta balik kampung, duit tak punya, tak punya. Urusan pesawat bukan gampang kan, begitu mau mayat, maka kuburkan saja di Batam. Kenapa? Sebab dia berwasiat, wasiat itu tidak bisa terlaksana. Duit tidak punya, berwasiat kalau meninggal di kampung, dibawa ke kampung, harus naik pesawat kan begitu, kuburkan saja di Batam. Nah, atau meninggal nanti saya kuburkan di Temiang, ternyata dikuburkan di Nongsa kan begitu. Lihat dulu alasan di sana tidak mampu apa. Oh penuh, wajar kalau penuh, dipindah tak apa-apa. Ya, itu wasiat kalau masalah kuburan, lihat alasannya. Kalau alasan tadi memungkinkan, maka penerima wasiat tidak berdosa apabila tidak melaksanakan wasiat itu. Atau berwasiat yang haram, Pak, tak boleh dilaksanakan. Jadi wasiat itu dilaksanakan selama tidak menyalahi aturan agama. Tapi kalau menyalahi aturan agama tidak boleh dilaksanakan wasiat itu. Paham ya? Nah, jadi kalau masuk kuburan tadi lihat sikonnya, bagaimana kasusnya. Kalau kayak di kampung, meninggal di Batam mau bawa ke Jakarta sana, duit tak punya, atau tidak ada yang mengurus, kan begitu. Seorang diri pernah menulis wasiat. Misalkan sebelum meninggal ia nulis wasiat, nanti kalau saya meninggal bawa balik kampung, tak punya keluarga. Kewajiban orang Islam hanya melaksanakan fardu kifayahnya. Fardu kifayahnya itu. Jadi sesuai alasan, Pak. Jadi fikih itu sesuai alasan. Alasannya memungkinkan, laksanakan. Tak memungkinkan, jangan dilaksanakan. Itu hukum fikih. Ada lagi, Pak? Baik. Iya.
seakan-akan putus asa hidup gitu ya. Baik. Baik, saya jawaban yang tepat Pak ya. Ini meminta doakan supaya cepat mati. Ini memang ada Pak, ada kasusnya. Saya menemukan itu Pak. Jadi cerita seperti saya jawab dulu. Seseorang itu tidak boleh berdoa minta mati. Kalau memang harus terpaksa. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib itu tentang ancaman dan anjuran itu. Itu kalau memang harus terpaksa, doanya begini. Allahumma in kanatil hayatu khairan li fa ahyini wa in kanal matu khairan fa amitni. Kalau kehidupan itu ya Allah lebih baik bagiku, maka hidupkan aku. Kalau kematian itu lebih baik untukku, maka matikanlah aku. Bukan minta mati, tapi minta kepada Allah pilihan yang terbaik. Pilihan yang Kalau ada orang minta doakan mati, ini tanda putus asa. Maka diberikan nasihat pelan-pelan. Karena orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, itu sensitif seperti anak suka merajuk Pak. Seperti anak kecil. Anak kecil ketika mainan yang diambil, dinasihati, dilarang, pasti dia nangis-nangis. Jadi orang yang lanjut usia itu memang Allah kembalikan sifat watak aslinya itu seperti anak kecil. Jadi harus sabar. Disinilah ujian dan cobaan seorang anak menghadapi orang tua yang sudah lanjut usia. Maka itu kita itu minta jangan panjang umur Pak. Minta sehat, panjang umur, sakit susah juga. Nah, jadi doanya tidak boleh mendoakan mati, tapi doanya ya Allah kalau kehidupan ia lebih baik maka hidupkanlah dia. Kalau kematian yang lebih baik untuk dia maka matikanlah dia. Cuman itu doa yang boleh apabila terpaksa. Tapi kalau semata-mata ingin minta mati, maka itu tanda orang yang putus asa. Tidak boleh kita putus asa. Disitulah ujian kesabaran dalam berbakti kepada orang tua yang lanjut usia. Kalau punya orang tua yang sudah lanjut usia, di situ uji kesabaran. Orang tua itu adalah surga atau neraka bagi kita. Ujian dan cobaan. Ini membuktikan bahwa ikhlaskah kita mengurus mereka sebagaimana dulu mereka mengurus kita. Dulu kita pipis, BAB dibersihkan. Sekarang maukah kita melakukan itu? Kebanyakan anak tidak mau melakukan. Orang tua yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, yang sudah tak bisa apa-apa, anak lari daripada mereka. Sedih kalau kita melihat yang seperti itu. Karena banyak kasus seperti itu. Orang tua yang kadang ingat, kadang tidak, kadang sadar, kadang tidak. Hidup seorang diri sebatang kara di rumah padahal punya anak banyak. Maka kita harus rendah diri, harus mengalah, harus menerima apa yang ada. Memang itu cobaan bagi seorang anak apabila mempunyai orang tua yang sudah tua. Tapi kita harus sadar kita adalah anak. Kita harus sepenuh hati dalam mengurus mereka. Saya punya kawan luar biasa Pak di Batam sini. Bapaknya itu lanjut usia. Kadang pergi ke masjid tapi tak sampai ke masjid, ke jalan raya Pak. Memang sudah hilang akal, tapi anaknya sabar, dimandikan, diwudui, dicebok dan lain sebagainya. Memang ini bukti kebaktian kita kepada orang tua. Jadi kalau ada orang yang tua seperti itu jangan didoakan meninggal. Kalau memang harus terpaksa
pakailah doa tadi. Ya Allah, kalau memang hidup dia lebih baik, maka hidupkan dia, sehatkan dia. Kalau memang kematian lebih baik bagi dia, maka engkau panggil ya Allah. Itulah solusi terakhir. Tapi kalau semata-mata mendoakan supaya cepat meninggal, itu tidak boleh. Artinya kita mengajari ia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Pak ya? Mungkin hanya itu dari saya pada pertemuan subuh ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan tentang hal-hal yang disunnahkan setelah meninggal dunia. Tetapi apabila sudah selesai nanti bab tentang mandi mayat, kalau ingin praktek ya silahkan kita praktek. Tapi kalau seandainya di sini sudah banyak yang ahli mandi mayat, ya tak perlu kita praktik. Nanti saya serahkan saja sesuai apabila sudah selesai bab tentang masalah mayat. Mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.